warahmatullahi wabarakatuh. Materi berikutnya mengenai adab santri akan disampaikan lagi oleh Ustadz Ardi Binurillah. Jadi sebenarnya adab santri dan kepondokan itu materi yang dijadikan dua biar nanti lebih spesifik. Jadi untuk adab santri ini nanti akan disampaikan oleh Ustadz Ardi lagi dan oleh Ustadz Lasmanto. Siapa Ustadz Lasmanto? Nanti juga akan ta'aruf dengan semuanya yang ada di sini ya. Gitu. Silakan Ustadz Ardi. Baik, untuk materi yang kedua ini yaitu terkait dengan adab atau akhlak seorang santri, ya. Jadi sebenarnya materinya akan disampaikan oleh Ustadz Saiful, akan tetapi beliau berhalangan karena sakit. Kita doakan semoga beliau diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para santri dan santriwati yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam materi pesantrenan, santri itu, kata santri itu terdiri dari dua suku kata. Pertama san dan kedua tri. Artinya apa? San itu matahari, kemudian tri itu tiga. Ya, santri itu adalah orang yang memiliki tiga cahaya matahari. Apa saja cahaya itu? Cahaya iman, cahaya Islam, dan cahaya ihsan. Nah, harapannya santri memiliki tiga cahaya ini, baik itu dalam berperilaku sehari-hari, dengan teman, dengan ustadz, dengan masyarakat, dan dengan siapa saja. Para santri diharapkan memiliki akhlak atau ubudiyah yang baik, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, bahwa Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, maka di pesantren kita diajarkan oleh para asatid dan ustadzat kita bagaimana berakhlak yang baik, bagaimana berperilaku yang baik, bagaimana berubudiyah kepada yang lebih tua, berperilaku kepada yang lebih tua dan lebih muda, kemudian kepada guru, kepada teman, kepada kakak kelas, kepada adik kelas, dan lain sebagainya. Para santri dan santriwati yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan akhlak seorang santri dalam kitab ta'lim itu dijelaskan, Ta'limul Muta'allim, Innal mu'allim wa tabiba kilahuma la yang sohani idahuma lam yukroma, bahwa seorang guru itu sama dengan seorang dokter. Jika antum tidak menghormati keduanya, baik guru ataupun dokter, tidak mentaati resep dari seorang dokter, maka penyakitnya tidak akan sembuh. Nah, santri juga seperti itu, ya. Bahkan dalam kitab lain dijelaskan, penyakit yang paling berbahaya bagi seorang santri adalah ketika dia tidak mendapatkan ridho dari seorang guru. Bahkan dalam kitab tersebut dijelaskan, walaupun seluruh ulama di dunia belahan barat dan timur dikumpulkan menjadi satu untuk mengubah anak ini, niscaya mereka tidak akan mampu kecuali guru tersebut ridho kepada santri atau anak tersebut. Maka seorang santri selayaknya memiliki akhlak yang baik kepada seorang guru atau kepada seorang ustadz. Jangan sampai santri kita, santri bina umat itu sama dengan anak yang tidak nyantri akhlaknya kepada seorang guru. Jadi santri selayaknya berakhlak yang mulia kepada guru, terutama sebagai orang yang memberi ilmu. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, jika antum memiliki salah kepada seorang guru,
tidak beradab, tidak berakhlak kepada seorang guru, kemudian guru tersebut tidak ridho, sakit hati, atau lain sebagainya, ini adalah penyakit yang paling berbahaya yang antum akan temui nantinya sampai guru tersebut ridho pada antum. Nah, kemudian para santri dan santriwati yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana cara santri berpenampilan? Tentunya sesuai yang sudah diajarkan ya dalam ajaran agama kita. Harus pertama menutup aurat ya, harus berpakaian syar'i dan menutup aurat, pakaian santri. Untuk yang ikhwan ya, untuk di pondok kita cara berpakaiannya, pertama tidak boleh memakai celana pendek baik di dalam asrama maupun di luar asrama. Ini untuk peraturan di pondok kita cara berpakaian santri. Kemudian dilarang atau tidak boleh menggunakan baju blong di luar asrama, itu tidak boleh ya, karena itu membuka aurat. Kemudian yang untuk akhwat harus menggunakan yang, kalau yang seperempat itu harus sampai di bawah siku yang untuk sampingnya ya. Kemudian pakai kaos kaki juga untuk akhwat, pakai kaos kaki. Nah, kemudian deker tangan untuk yang akhwat. Yang ikhwan kalau main bola nggak apa-apa pakai itu, seperti Ronaldo atau Messi. Itu untuk berpakaian, cara berpakaian santri. Intinya harus syar'i dan menutup aurat, dan longgar untuk akhwat ya. Jangan pakai pakaian ketat, jangan pakai pakaian you can see. Apa artinya you can see? Kamu bisa melihat saya, walaupun memang menutup aurat akan tetapi sempit. Itu pakaian you can see namanya, kamu bisa melihat saya. Nah, jangan membuka kesempatan bagi mata-mata yang berkeliaran. Sahabat, yang ikhwan juga harus menundukkan pandangan ya. Melihat sekali itu rizki, tapi kalau melirik, nah itu yang dosa. Jadi kalau melihat sekilas itu rizki bagi antum, itu yang ikhwan, tapi kalau melirik itu yang membuat dosa. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, kemudian adab menuntut ilmu ya. Ada seorang santri dalam menuntut ilmu. Pertama, tadi sudah saya sampaikan di materi yang pertama, ittaqullaha wa yu'allimukumullah. Antum harus bertakwa terlebih dahulu kepada Allah, niscaya Allah akan mengajari antum. Jadi jangan kira, karena dalam kitab taklim itu dijelaskan, ra'aitu fi zamanina, saya melihat, kata pengarangnya, saya melihat di zamanku anak muda itu semangat menuntut ilmu, akan tetapi mereka tidak mendapatkan samroh daripada ilmunya. Apa samroh ilmu itu? Buah ya, buah amalan yang bisa kita lakukan dari ilmu yang sudah kita dapatkan. Nah, jangan sampai apa yang menjadi penyebab kita tidak mendapatkan samrah ilmu, salah satunya dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dosa kepada guru, dosa kepada orang tua, dan lain sebagainya. Kemudian jangan berbuat maksiat kepada Allah. Ini adab menuntut ilmu. Imam Syafi'i pernah datang kepada gurunya Imam Waqi'. Sakautu ila waqi'in su'a hifzin, kata Imam Syafi'i, farsadani ila sakautu ila waqi'in su'a hifzin farsadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil asi. Suatu ketika Imam Syafi'i itu datang kepada gurunya yang bernama Imam Waqi'. Beliau mengeluhkan tentang hafalannya, tentang kesulitannya dalam menghafal. Nah, kemudian Imam Waqi', guru daripada Imam Syafi'i, menasihatinya agar meninggalkan maksiat, karena sesungguhnya ilmu itu adalah nurun, cahaya, wa nurullahi la yuhda lil asi, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang selalu berbuat maksiat. Maka
sebagai talibul ilmi, sebagai pencari ilmu, kita harus menjaga betul ubudiyah kita kepada Allah, ya, jangan sampai berbuat maksiat kepada Allah terutama, kemudian kepada orang tua dan guru, ini jangan sampai kita lakukan. Dalam kitab Minhajul Abidin juga disebutkan, man izdada ilman lam yazdad huda lam yazdad minallah illa bu'da. Barang siapa yang bertambah ilmunya akan tetapi tidak bertambah hidayah kepadanya, maka sesungguhnya dia tidak akan semakin dekat kepada Allah, akan tetapi semakin jauh. Contoh, koruptor itu bukan orang-orang bodoh, ya. Mereka adalah rata-rata orang berilmu, akan tetapi dengan ilmunya mereka tidak mendapatkan hidayah, justru membuat mereka jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka melakukan sesuatu yang seharusnya tidak mereka lakukan. Itu salah satu akibat dari tidak keberkahannya ilmu. Apa sebab tidak berkahnya? Nah, salah satunya adalah durhaka kepada Allah atau kepada guru. Maka kita harus jaga betul adab dalam mencari ilmu. Kemudian yang kedua, kita harus menjaga ilmu itu sendiri, ya, menjaga ilmu itu sendiri. Nah, kemudian belajar juga, jangan gosok kitab ya, jangan memakai kitab temannya tanpa izin. Nah, ini juga salah satu yang menjadi penghambat tidak berkahnya ilmu kita dalam belajar. Pakai pulpen teman, pakai buku teman tanpa pinjam, ini juga mungkin hanya sepele, akan tetapi bisa jadi itu salah satu yang menjadi penghambat keberkahan ilmu kita. Ya, kalau mau pakai buku teman atau pulpen teman, lebih baik pinjam daripada memakai tanpa seizin yang punya. Nah, kemudian kitab-kitabnya juga harus dijaga. Kadang saat Ardi melihat di kelas itu kitab-kitabnya berserakan di lantai, ini kurang adab kepada ilmu itu sendiri, ya. Jadi kita harus memiliki adab juga kepada ilmu itu, ya, kepada kitab-kitab yang kita pelajari, dijaga betul, ditaruh di tempat yang selayaknya, ya, ditempatkan di mana kitab itu. Jangan sampai kitab itu ditaruh di bawah, di lantai, apalagi dijadikan bantal. Nah, ini adab yang salah, ya, adab yang kurang benar kalau kita lakukan. Jadi harus dijaga betul adab kita kepada ilmu itu. Baik para santri dan santriwati yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian santri itu juga harus seperti apa? Ya, santri harus tawadu, ya. Tawadu itu al-khudu, harus rendah hati, bukan rendah diri tapi rendah hati. Jangan sombong walaupun sudah memiliki banyak ilmu, ya, tetap rendah hati. Jangan menyombongkan ilmu yang sudah kita miliki. Apalagi kata Allah, janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Bahkan Allah menegaskan, wa ma utitum minan ilmi illa qalila. Bahwa Allah itu hanya memberikan ilmu kepada kita hanya setitik saja, ya, tidak banyak. Allah itu memberikan ilmu hanya setitik saja, maka tidak layak untuk kita sombongkan ilmu yang sudah kita miliki. Kalau ditanya kita tahu, ya jawab. Kalau tidak tahu, bilang tidak tahu, jangan sok tahu, ya. Nah, kemudian para santri dan santriwati yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya materi tentang adab seorang santri ini kita Ustaz Lasmanto SPDI MSI. Beliau juga senior saya, guru saya, satu sealma mater dulu di pondok, walaupun beda generasi, bahkan sangat jauh generasinya kan, tapi kita juga masih satu alma mater di pondok pesantren Al-Amin. Insyaallah beliau lebih membidangi, ya, harus bagaimana seorang santri itu. Untuk dari Ustaz Ardi seperti itu, saya kembalikan ke Ustazah Risma. Ya, terima kasih, syukron kami ucapkan kepada Ustadz Ardi Binurillah yang sudah memaparkan banyak hal tentang adab santri secara umum.
saya pun juga ikut belajar di sini ya sebagai MC gitu, apalagi untuk santriwan semuanya. Semoga yang tadi sudah disampaikan bermanfaat dan menancap di hati dan tentunya nanti bisa diaplikasikan dimanapun. Seperti itu. Kemudian untuk pemateri selanjutnya untuk materi adab santri ini akan diisi oleh Ustadz Lasmanto. Ini bagi yang santri lama mungkin sudah sangat kenal ya dengan Ustadz ini, sudah sangat populer di kalangan santriwan Bina Umat gitu. Bagi yang santri baru kelas 7 dan kelas 10 mungkin nanti bisa berkenalan lebih lanjut dengan beliau. Jadi Ustadz Lasmanto ini masih satu keluarga besar dari Pondok Pesantren Al-Amin ya, sama dengan Ustadz Ardi tadi, dan beliau juga berasal dari Madura juga. Untuk lebih lanjutnya nanti bisa ditanyakan di forum nanti. Kepada Ustadz Lasmanto kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya jelas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, panitia portasi forum ta'aruf santri yang saya hormati, para ustadz dan ustadzah yang juga saya hormati, kemudian para santri dan santriyah. Ini saya dapat istilah santri dan santriyah itu karena nggak ada di Indonesianya, katanya santriwati itu yang nggak ada lah gitu. Jadi santri dan santri Arab. Anak-anakku santri dan santriyah yang dirahmati Allah, ya, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia-Nya. Salawat dan salam semoga akan senantiasa tersampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan atas izin Allah kita dan keluarga akan dimasukkan dalam golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin. Nah, santri dan santriyah yang dirahmati Allah, saya ke bagian materi tentang adab. Nah, ini juga berkenaan dengan adab, maka saya sebenarnya nggak terlalu ingin lama-lama ya berbicara itu, tetapi saya mulai dari awal ya, biar adabnya itu bagus. Maka yang pegang HP tolong disembunyikan aja. Yang pegang HP jangan main HP ya. Ini adab pertama, ini materinya ya. Ini Dek Maryam kelas 8B. Ini masih nampak pegang HP. Nah, HP-nya diletakkan dulu, Dek, ya. Yang lain juga saya ingin melihat masih ada nggak yang pegang HP, ya. Alhamdulillah sudah nggak ada. Ya. Ini materi masalah adab, ya, atau masalah akhlak. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah, akhlak santri atau santri itu di atas murid-murid atau siswa-siswa yang lain, karena kita ada kelebihannya pondok, ya. Jadi barangkali bagi teman-teman kita yang di luar sana, yang apakah di SMP atau SMA, negeri barangkali, ya, boncengan atau jabatan tangan atau apapun itu barangkali nggak biasa, sudah biasa gitu loh. Tetapi bagi kita itu menjadi tidak sangat biasa atau tidak boleh, ya. Ya karena apa? Ya karena kriteria santri itu harus di atas mereka-mereka, ya. Barangkali teleponan atau chattingan atau ketemuan, ya, mereka
siswa-siswa atau teman-teman kita di luar yang SMP atau yang SMA, ya dengan lawan jenisnya itu barangkali biasa, atau orang tua barangkali sudah udah nggak apa-apa gitu ya, tetapi bagi kita itu menjadi tidak biasa, atau bahkan kita anggap itu sebagai aib, ya. Maka hubungan di luar yang mungkin dianggapnya biasa, maka barangkali bagi kita itu menjadi tidak biasa atau bahkan dilarang keras, ya. Ini yang yang pertama. Kemudian ya, anak-anakku yang dirahmati Allah, adab atau akhlak itu harus di atas ilmu, ya. Jadi ada ulama yang mengatakan ta'allamtul ilma, saya belajar ilmu itu 20 tahun, tapi belajar akhlak atau adab itu selamanya, ya. Enggak ada gunanya ilmu yang banyak itu, ya, kalau kemudian tidak ditopang oleh akhlak yang baik. Enggak ada kan nanya yang tinggi itu barangkali kalau enggak ada akhlaknya. Barangkali orang di depan kita mantuk-mantuk, ya, disangkanya menghargai kita, padahal di belakang kita itu menghujat kita. Ya karena apa? Ya karena akhlaknya orang tersebut atau adabnya orang tersebut itu tidak bagus. Ya. Maka anak-anakku semuanya, ya, yang dirahmati Allah, akhlak itu harus di atas ilmu. Akhlak itu kalau antum belajar ilmu selama-lamanya, maka belajar akhlak itu juga harus selamanya, ya. Maka nuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, dari sejak buayan sampai masuk kita liang lahat, maka belajar akhlak itu juga harus selamanya. Yang ada bangku sekolahnya khusus itu tentang akhlak itu. Akhlak itu dimanapun harus kita miliki. Nah, karena kita bicara masalah santri, maka akhlak itu akan saya bagi menjadi beberapa, ya. Pertama, yang ada hubungannya juga dengan adab atau akhlak itu adalah cara kita berpakaian, ya. Jadi berpakaian itu bagi kita, ya, bagi santri atau santriah, ya, ini sangat berbeda dengan yang bukan santri atau santriah, ya. Yang di luar barangkali yang pakai celana pendek itu barangkali biasa, ya. Yang pakai atau nggak pakai jilbab itu barangkali itu biasa. Tetapi bagi santri, ya, atau santriah, ya, maka itu tidak boleh. Karena bagi kita menutup aurat itu adalah kewajiban, ya. Jadi untuk wanita misalnya auratnya adalah seluruh badan. Kalau mazhab Syafi'i, ya, seluruh badan itu harus ditutup, ya, kecuali dalam waktu sholat, itu mazhabnya Imam Syafi'i gitu loh. Kecuali wajah dan telapak tangan dalam sholat, ya. Tetapi di luar sholat kata Imam Syafi'i, ya, semua tubuh itu ya bagi wanita adalah aurat, ya. Bagi laki-laki memang aurat itu ya bainas surrati warukbati, antara pusar dengan rukbah, lutut, ya. Tetapi bagi itu standarnya. Tetapi bagi santri itu ya standarnya memang dari bainas surrah, antara pusar itu sampai dengan kaki. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, kalau Ustaz cerita, ya, pengalaman. Jadi Ustaz itu dari dulu, ya, ketika Ustaz mondok pertama kali, ya, sampai sekarang, ya, Ustaz itu kalau mau dibilang ya selalu, ya, pakai celana panjang itu selalu. Juga kalau pakai celana, bahkan ya celana yang misalnya kayak orang di luar pakai jeans, ya, atau pakai bahan-bahan yang ini, itu juga nggak punya. Sampai sekarang juga nggak punya. Bukan karena Ustaz nggak mampu beli, tetapi memang karena nggak biasa, ya. Jadi pakaiannya itu ya sederhana aja, ya, biasa aja. Pakai ya celana tetapi bahannya kain, ya, bukan kain lepis atau kain-kain yang agak mahal misalnya, enggak. Bukan sekali lagi karena Ustaz nggak mampu, tapi memang dari dulu memang kita nggak biasa.
ya. Jadi itu tentang akhlak dalam berpakaian. Jadi bagi kita ya sering kita sampaikan ya bahwa fungsi pakaian itu memang ada 3 ya, anak-anakku, para ustadz dan ustazah. Jadi fungsi pakaian itu memang satu fungsinya adalah untuk menutup aurat ya. Kemudian yang kedua diantaranya adalah fungsi untuk melindungi ya tubuh kita lah gitu ya. Jadi, kalau kita pakai pakaian misalnya kita jatuh nggak langsung luka ya, tetapi masih ada penutupnya ya tubuh kita. Nah, fungsi yang ketiga itu barulah ya perhiasan. Jangan sampai kemudian fungsi yang ketiga ini didahulukan, misalnya pakaian itu harus bagus biar dilihat oleh orang, jangan. Yang pertama adalah pakaian itu baik kita nutup aurat atau tidak. Ya, kalau nutup aurat maka beli. Ya, standar kedua itu baru untuk ini kira-kira bisa melindungi tubuh kita atau tidak gitu loh. Ya, melindungi itu ya termasuk juga dari bukan hanya jatuh, tetapi juga dari pandangan orang. Ini kira-kira nerawang atau tidak ya, lekuk tubuh saya kelihatan atau tidak gitu ya. Ya termasuk juga laki-laki bukan hanya perempuan. Barulah yang ketiga, fungsi pakaian itu diantara adalah sebagai perhiasan. Jangan sekali lagi dibalik, nomor 3 dijadikan nomor 1 atau nomor 1 dijadikan nomor 2 ya, urutannya memang seperti itu. Nah kemudian anak-anakku ya, bagi kita ya santri itu juga dalam memakai pakaian, melepas pakaian itu juga kan ada doanya. Termasuk bagian mana yang didahulukan, bagian mana yang diakhirkan, ya itu juga ada tuntunannya. Jadi kalau kita mau memakai pakaian, maka hendaklah kita memakainya dengan bagian yang paling kanan, ya. Jadi kalau pakaian ya tangan kanan dahulu, baru kemudian tangan kiri. Kalau ini mau memakai, termasuk juga memakai sandal, atau memakai sepatu, atau memakai celana, ya. Kecuali kalau memakai peci, karena memang nggak ada kanan atau kirinya pecinya, atau memakai jilbab ya misalnya nggak ada kanan atau kirinya. Jadi kalau kita mau pakai baju, maka dahulukan bagian yang paling kanan. Ya, pakai celana juga kaki yang kanan, pakai sepatu atau sandal juga kaki yang kanan. Ya. Kemudian kalau mau melepas, yang melepas itu juga baru kemudian kita mulai dari bagian kiri. Jadi kiri dulu dilepas, baru kemudian kanan. Ya. Kaki kiri dulu yang kita lepaskan, baru kemudian kaki kanan. Ya. Atau celana ya misalnya, atau ya kecuali kalau rok ya nggak ada kanan atau kirinya, tapi tetap memakainya itu, melepasnya itu, memasukkannya itu adalah bagian yang paling kanan terlebih dahulu. Baru kemudian bagian yang kiri. Nah kalau melepaskan di sebaliknya. Ya. Kemudian ya anak-anakku juga harus tahu kita. Ya kalau waktu ibadah ya pakaiannya tentu berbeda. Ya ketika kita hendak mau berangkat sekolah ya, kalau sekolah kan sudah jelas ada aturannya ya, seragam. Ya kalau untuk ya pakaian untuk sholat ya tentu ya kriterianya ya adalah bersih atau suci ya, jangan sampai kemudian pakaian yang misalnya dipakai buat sekolah juga kena misalnya di sekolah kotoran kemudian kita pakai untuk sholat, jangan. Ya ini tentang pakaian. Ya, jadi di pondok itu tadi sudah dijelaskan, sudah ada memang aturannya. Kalau wanita ya jilbabnya itu harus lebarnya berapa, sudah ada, bahannya juga terbuat dari apa juga sudah diatur oleh pondok sedemikian rupa ya. Ini tentang berpakaian ya, adab kita dalam berpakaian. Kemudian ya jelas ya mudah-mudahan ini juga tidak ada ya di pondok kita, mudah-mudahan tidak ada, walaupun di luar itu barangkali di pondok di luar itu barangkali ada ya. Jadi kita sudah antisipasi, kita sudah biar ini nggak ada, terutama di putri ya kadang-kadang ya karena ada dia harus diterima di komunitas ini dengan pakaiannya harus begini ya misalnya, atau sepatunya harus begini
ya geng-gengan lah bahasa anak sekarang itu. Jadi kalau dia mau diterima di kelompok kita, maka dia harus punya pakaian dengan merek ini, sepatunya juga sekian, harganya kira-kira, kalau enggak maka dia nggak bisa diterima di komunitasnya gitu ya. Mudah-mudahan juga ya tidak ada lah geng-gengan itu. Ya bagi mungkin yang di SD atau di sekolah sebelumnya barangkali ya SMP ya, misalnya kalau sekarang yang SMA barangkali ada hal-hal seperti itu, maka di pondok kita itu sudah kita antisipasi ya, itu tidak akan terjadi atau tidak ada. Kemudian yang berikutnya ya adalah juga adab atau sopan santun kita di dalam berbicara ya. Jadi para santri dan santriah yang dirahmati Allah, ada hadis yang mengatakan ya khairul kalami ma qalla wa dalla. Ya. Sebaik-baik perkataan itu atau sebaik-baik pembicaraan itu adalah ma qalla, yang qalil, yang sedikit dan langsung to the point. Ya, langsung menunjuk kepada yang kita tuju gitu loh. Ya, ini sebaik-baik perkataan adalah maqal lawadallah, yang singkat, padat, tetapi langsung mengena gitu loh. Ya. Jadi ketika kita hendak berbicara ya dengan orang lain itu, ya usahakan ya seperlunya saja. Ya, atau bahasanya Ustaz Karisma misalnya to the point. Ya, langsung ke poinnya aja. Ya. Ini adab kita berbicara, sehingga kita nggak ada bermanis-manis ya, atau sesuatu yang tidak kita rencanakan untuk kita katakan kemudian keluar gitu, nggak ada ya. Kemudian ketika kita juga berbicara itu ya, lihat siapa yang kita ajak berbicara ya. Nah, kita berbicara ini sama siapa? Ya, sama orang tua, sama kakak, sama teman sebaya, atau sama adik. Ya. Nah, kalau kita berbicara dengan orang tua, ya, maka bahasa ininya ya, unggah-ungguhnya itu memang harus kita perhatikan. Kita bahasa halus. Nah, anak-anakku, salah satu yang dibanggakan ya barangkali oleh orang tua Ustadz dulu, ya, Ustadz ketika sebelum mondok dulu bahasanya itu bahasa sama seperti orang umum, nggak berbahasa halus dengan orang tua. Tetapi kemudian ketika Ustadz pulang dari pondok, ya semester pertama itu Ustadz bilangnya nggih gitu ya. Itu sama orang tua, dan itu orang tua luar biasa senangnya. Ya. Kemudian nanti setelah masuk Bina Umat kok nggak ada perubahan dalam segi berbahasa dengan orang tua. Jadi kita harus menghargai, menghormati banget kepada orang tua kita. Salah satunya adalah dengan berbahasa halus dengan orang tua. Dulu Ustadz ketika di sini di pondok itu ya, jadi pernah ditelepon oleh wali ya, walinya orang Jogja, orang Godian ya, orang Godian. Jadi dia mondok, kemudian setelah liburan balik lagi anak-anak ke pondok, Ustadz ditelepon. Ustadz, saya senangnya luar biasa ya. Kenapa saya tanya? Pertama, anak saya itu ketika nelpon saya itu dia langsung tanya ayahnya ya, Umi, kabarnya Abi gimana? Kabarnya adik gimana? Katanya padahal sebelumnya itu nggak pernah. Ya artinya waktu kumpul itu ya biasa aja, cuek aja lah gitu sama adiknya, sama ayahnya misalnya, atau sama abinya. Tetapi ketika di pondok, anaknya itu nelpon begitu saja orang tuanya sudah senang luar biasa. Ya. Kemudian yang kedua kata orang tuanya itu, ya ketika dia liburan kemarin sudah ada perubahan dari segi komunikasi. Dia sudah berbahasa halus dengan saya, Ustadz. Ya. Jadi kata orang tuanya ini kebahagiaan yang nggak bisa diukur, ya, nggak bisa terungkapkan ya dengan kata-kata. Senangnya orang tua itu luar biasa, ya.
Jadi nggak butuh kemudian materi yang diberikan oleh anak, barangkali dengan perubahan sikap seperti itu saja orang tua sudah senang, ya. Itu. Nah, termasuk juga misalnya dengan guru, ya. Siapa yang kita ajak bicara itu? Ternyata dengan guru, ya. Maka dengan guru itu nggak boleh kemudian suara kita itu ya lebih tinggi daripada suara guru, ya. Nada volume suara kita itu nggak boleh lebih tinggi daripada guru. Ya, termasuk juga dengan orang tua. Jadi orang tua misalnya volume suaranya 6, maka sebagai anak itu volume suaranya itu harus di bawahnya. Ya 4, ya 5 misalnya. Jangan sampai kemudian volume suara orang tua itu 6, kemudian volume suara anak itu menjadi 10. Ya, itu menyakitkan, ya menyinggung ya barangkali bagi orang tua. Ya, termasuk juga terhadap guru, ya. Jadi semua yang ada di pondok ini adalah ya kita anggap ya orang tua kita anggap ya guru kita, dengan siapapun, ya termasuk dengan teman-teman atau bapak-bapak sarpas yang biasa di pondok misalnya membantu membersihkan sekolah kita atau asrama kita, maka berbicara dengan mereka nggak boleh level suara kita itu lebih tinggi volumenya dibandingkan dengan mereka. Ya, jadi kita tengok lawan bicara kita itu siapa, ya. Kalau dengan guru, ya maka harus volumenya lebih rendah. Dengan orang tua juga sama, harus lebih rendah. Nah, boleh sama itu, ya, kalau dengan teman sebaya, ya. Biasa di kelas, misalnya satu kelas, maka suara kita itu sama boleh. Tetapi dengan kakak kelas juga diusahakan volume suara itu juga harus lebih rendah dibandingkan dengan volume suara kakak kelas lah, ya. Nah, ini yang perlu diketahui ketika kita berbicara itu, ya. Kemudian ada hal-hal juga yang perlu kita perhatikan ketika kita berbicara, ya. Jadi jangan sampai kemudian perkataan-perkataan yang barangkali di luar sana itu biasa, ya, kemudian itu dibawa ke dalam pondok. 1 bulan, 2 bulan barangkali masih kita toleransi gitu loh, ya. Atau anak-anakku atau santri-santri misalnya di luar itu biasa bercanda dengan temennya dengan kata-kata saat malah nggak bisa, ini kan nggak sampai gitu loh. Ya misalnya nyebut binatang di kebun binatang itu disebutnya, ya. Ini gimana ya? Bahasanya nggak biasa, ya misalnya anjir gitu ya, atau anjing atau apa. Itu yang disebut yang ada di kebun binatang itu kemudian disebut, ya. Maka di pondok itu nggak ada. Ya barangkali kalau di luar selama ini, ya adik-adik atau santri-santri terbiasa, maka kebiasaan hal seperti itu nggak boleh dibawa ke dalam pondok, ya. Hatta atau dalam keadaan bercanda atau bergurau pun juga nggak boleh, ya. Kalau kedengaran sama ustadznya, maka ustadznya akan mengingatkan. Kalau kedengaran oleh temannya, maka seharusnya temannya mengingatkan. Kalau nggak berani, maka harusnya temannya itu menyampaikan kepada ustadznya, Ustadz, tadi saya dengar si fulan mengatakan anjir, bajigur, ya, atau bahasanya anjrit gitu atau apalah gitu ya. Saya nggak terlalu familiar dengan istilah-istilah seperti itu, ya. Ya termasuk juga misalnya bakul asem disebut-sebut gitu ya, asem gitu ya. Misal ya contoh saja ya, padahal bakul asemnya sudah tutup, sudah nggak ada, ya, tetapi masih dia sebut-sebut atau dengan kata-kata yang barangkali bercanda edan, ya, misalnya anggapnya kita itu edan atau apa gitu loh. Tapi ini hanya contoh ya, santri-santri ya, jangan sampai kemudian diinikan dengan dipraktikkan pernah disebut Ustadz misalnya, jangan. Ini hanya contoh saja, ya. Kemudian itu yang kedua, ya.
Jadi yang pertama tadi adalah berpakaian, yang kedua adalah adab berbicara. Kemudian yang ketiga termasuk juga dalam masih adab berbicara ini adalah adab bergurau. Ya. Jadi bergurau itu ya lihat-lihat situasi. Ya kalau teman kita nggak mau diguraui, misalnya teman kita sedang serius, jangan kemudian kita ajak bergurau. Atau tempatnya bergurau itu kok salah, ya. Ternyata di masjid temannya diajak bercanda, apalagi salat, ya. Salat misalnya, kemudian dari belakang ada yang megang-megang gitu, ya. Maksudnya ya bercanda atau bergurau gitu. Atau misalnya sedang sholat tiba-tiba dari belakang mukenanya ada yang ngangkat gitu, ya niatannya bergurau tetapi nggak pas waktunya, ya waktu sholat kemudian masih bergurau. Jadi kapan kita bisa bergurau atau bercanda itu ketika teman kita memang siap untuk bergurau, ya. Kalau lagi serius jangan kemudian teman kita diganggu atau diajak untuk bergurau, ya. Kemudian apa juga yang perlu kita perhatikan dalam bergurau itu, ya, bergurau itu jangan sampai kemudian mengungkit-ungkit kelemahan, ya, dari teman kita, ya. Jadi kalau teman kita misalnya ada yang ngoroan gitu tidurnya, jadi ketika bergurau, kamu itu kalau tidur ngorok, padahal temannya nggak suka kalau itu diketahui oleh orang banyak. Ini satu kamar, ya, misalnya rahasia itu hanya untuk anggota kamar saja. Kalau bisa jangan sampai kemudian rahasia kamar itu jatuh ke anggota kamar lain. Ya cukup dia aja lah anggota kamar yang tahu misalnya. Atau juga bergurau nggak boleh dengan niatan melecehkan, atau bahasanya sekarang itu ya bully, ya. Bully orang itu juga nggak boleh, bully teman nggak boleh, ya, kecuali kalau temennya itu ya suka-suka aja dipanggil seperti itu gitu loh, ya. Jadi dia nggak merasa misalnya dibully gitu, ya silahkan gitu. Tapi kalau dia nggak suka dibilang begitu, maka jangan dikatakan lagi atau diungkapkan lagi, ya. Itu nanti masuk ke dalam pasal pembulian itu, ya. Jadi anak-anakku yang dirahmati Allah, bully itu ya nggak boleh, ya. Kalau mau kasarnya Ustaz bilang ya haram lah gitu, ya. Jadi dosa, ya. Kalau antum membuli orang, apalagi ditambah dengan bulinya itu bukan hanya kata-kata tetapi lebih kepada fisik, ya, maka itu sangat tidak boleh. Urusannya nanti dengan bapak-bapak antum, antuna yang polisi, ya. Bisa dipolisikan itu kalau sudah dengan fisik. Sekarang aja penghinaan ya juga ada pasalnya gitu loh. Jadi kalau penghinaan, jadi kalau dia merasa nggak suka, ya, maka jangan sampai kemudian antum menghinanya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah setelah yang keempat lah, satu tadi berpakaian, yang kedua berbicara, yang ketiga adab bergurau, yang keempat adalah adab berjabat tangan, ya. Jadi kalau sekarang ya jabat tangan kita dilarang, ya, bukan hanya dilarang karena dia perempuan atau kita laki-laki, ya, tetapi karena khawatir ada virus, ya, yang dibawa oleh tangan seseorang gitu loh. Tetapi ada adab yang kalau andaikan virus ini pun juga tidak sudah selesai, maka berjabat tangan itu ada yang dilarang, ada yang dibolehkan. Atau bagaimana kita berjabat tangan, ya. Pertama, kita dengan orang tua, ya. Orang tua itu juga bisa termasuk kepada guru, ya. Jadi anak-anakku, kalau antum antuna, ya, santri dan santriyah berjabat tangan dengan guru, dengan orang tua, maka harus dicium tangannya, ya. Jangan sampai kemudian ada di antara orang-orang tua yang barangkali ngikuti sini kemudian saya usah dicium aja Ustaz. Jangan, nggak mau saya dicium tangan oleh anaknya misalnya, jangan, ya.
Jadi adabnya saya atau Ustaz selalu perhatikan, kalau ada wali datang ke pondok, yang Ustaz perhatikan itu anaknya, ini nyium tangan atau tidak gitu loh. Ya. Jadi anak-anakku, perubahan yang barangkali ini sepele tetapi ini memberikan kesan yang baik bagi orang tua. Ya, ketika orang tua datang ke pondok atau ketika antum mau berangkat ke pondok, antuna mau berangkat ke pondok misalnya, maka salaman sama orang tua itu jangan salaman seperti antuna salaman sama teman. Ya. Jadi harus tangan orang tua itu yang dicium. Ya, ini yang memberikan nafkah, memberikan antum pakaian, memberikan antum makanan. Tangan ini yang atau tangan orang tua itu yang bekerja keras itu. Ya. Maka salaman sama orang tua harus dicium tangan orang tua. Ya, saya bilang ini harus. Sekali lagi, maka kalau ada orang tua yang mengikuti ini, jangan sampai kemudian orang tua tersebut nggak usah disalam atau diambung atau diapa gitu ya, misalnya. Maka orang tuanya juga harus mau. Jadi kalau kita memerintahkan anak-anak kita harus mencium tangan orang tua, ya, maka orang tua juga harus mau. Dia termasuk juga kepada guru, ya. Jadi guru itu, anak-anakku, ya, itulah yang nulis materi setiap saat di papan tulis itu, ya. Saya nggak kemudian ingin mengatakan itu keberkahan atau apa, enggak. Tetapi adabnya seorang santri ketika salaman sama seorang guru, maka harus dicium, ya. Tangannya guru itu harus dicium, ya. Orang tua juga harus dicium tangannya. Ya, ini kalau kita dengan guru, ya. Nah, kamu dengan teman sebaya, ya bolehlah, ya. Kita mau salaman model apa, misalnya begini, kemudian apa variasinya silahkan, ya. Dengan teman sebaya boleh. Bahkan ada dalam kitab, misalnya juga disebut mu'anaqah. Mu'anaqah itu unuk, nih, leher ketemu leher, atau cipika-cipiki. Ya, jangan kepala ketemu kepala, ya ini pipi kanan pipi kiri, ya cipika-cipiki. Tetapi harus dengan yang sejenis, nggak boleh kemudian nanti Ikhwan sama Akhwat cipika-cipiki. Wah, ini kecelakaan namanya, ya. Jadi Akhwat sama Akhwat cipika-cipiki, teman sebaya boleh, ya. Jadi bukan hanya salaman tangan, mau variasi misalnya salaman kaki atau apa juga ya monggo, tetapi umumnya salaman itu adalah dengan tangan. Saya salamannya nggak biasa dengan tangan, dengan kaki, ya, kaki sampai tangan atau dengan pantat belakang, ya itu mah fungsi aja, ya. Tetapi yang biasanya adalah namanya musafahah itu adalah dengan tangan. Bahkan boleh sekali lagi dengan mu'anaqah, unuk ketemu dengan ya leher ketemu dengan leher, ya. Itu tadi istilahnya cipika-cipiki itu tadi, ya. Nah, lawan jenis gimana kita harus berjabat, ya. Jadi kalau dengan lawan jenis ya udah cukup kita ya ini aja, nggak perlu diadu-adukan ke depan. Udah, Assalamualaikum akhi, Assalamualaikum ukti, misalnya begitu, ya. Nah, kalau sekarang nggak salamannya nggak begini tetapi begini atau begini, ya. Itu karena masih virus ini aja masih ada. Kalau virus ini nggak ada, maka salaman yang normal itu adalah dengan tangan. Jadi kalau dengan orang tua atau guru, ciumlah, ya, tangannya, ya. Bahkan orang tua bukan hanya tangan yang dicium, ya pipi, antuna juga, keningnya juga kena, ya semuanya lah orang tua itu. Apalagi kalau baru mau berpisah dengan anak di pondok, nangisnya itu minta ampun. Ya, ini tujuin kalau satu video itu nangisnya minta ampun gitu, ya. Komen-komennya itu lah gitu, ya. Tapi anakku semuanya, Ustadz itu
nggak pernah kumpul sama orang tua itu memang sejak keluar dari SD. Ya, Ustadz keluar dari SD itu mondok, ya sejak itu sudah nggak pernah bareng sama orang tua. Orang tua ya di rumah, ya Ustadz ya di pondok aja. Ya memang ya nangis awal-awal, setelah itu ya biasalah gitu ya. Ya karena apa? Sering Ustadz katakan, ungkapkan, hanya orang-orang pondok, ya sekali lagi hanya orang-orang yang di pondok yang bisa mengungkapkan perasaan dengan benar itu kepada orang tuanya. Ya, kalau di luaran barangkali mengungkapkan rasa sayang kepada orang tuanya itu dengan ngasih kembang, ya ngasih makanan gitu. Bagi orang-orang pondok itu tidak. Ya, gimana cara anak-anak pondok itu mengungkapkan sayang kepada orang tuanya? Dengan banyak doa di pondok. Ya Allah, sayangilah orang tuaku sebagaimana dia menyayangi waktu kecil. Doakan terus, mudah-mudahan lancar rezekinya. Itulah ungkapan sayang yang biasa, dan itu hanya anak-anak yang di pondok yang bisa seperti itu. Kalau anak-anak di luar, ya saya nggak mengatakan tidak, ya, tetapi barangkali ada. Tetapi kalau anak-anak pondok, ya Ustaz juga nggak bisa bilang jamin, tetapi ungkapan anak pada orang tua itu dengan memperbanyak doa, memperbanyak baca Al-Quran. Ya, satu lagi, ya. Jadi sudah ada berapa tadi? Ya, satu berpakaian, kedua berbicara, yang ketiga adab, ya, bergurau, yang keempat adalah adab berjabat tangan, ya. Kemudian yang kelima atau yang terakhir Ustadz ingin sampaikan tentang adab makan, ya, makan, ya, semua santri ya besok di pondok ya makan, ya. Gimana adabnya, ya? Jadi makan dan minum ini memang nggak boleh, ya. Berdiri nggak boleh, ya, kecuali ada yang memperbolehkan minum itu berdiri kalau minum air zam-zam. Jadi kalau kita ke Mekah, Madinah, banyak bahkan orang minum itu dengan berdiri, tetapi itu zam-zam. Kenapa? Karena dalam riwayat ada yang mengatakan Nabi itu pernah makan, pernah minum berdiri, tetapi yang diminum air zam-zam. Ya, jadi jangan kaget, ini di Mekah atau di Madinah kok minumnya orang berdiri. Ya biasa saja. Ya kita tawaf misalnya, atau kita sa'i di samping-samping kita sa'i itu sudah ada zam-zam, mau dingin, mau yang biasa juga ada, dan itu minumnya berdiri. Ya, tetapi ada hadisnya, la yashrobanna ahadukum qa'imah, nggak boleh kita makan atau minum itu sambil berdiri, ya. Makan snack, makan es krim misalnya di koperasi juga sambil berdiri, nanti ketahuan Ustadz jadi ingatkan, ya, akhi ijlis, duduk akhi, ya misalnya. Nah kalau santri-santri yang misalnya juga melihat Ustadznya begitu, Ustadz ijlis, ya, misalnya Ustadz jangan makan berdiri, ya diingatkan juga Ustadznya. Barangkali khilaf atau salah gitu loh, ya. Jadi nggak boleh makan sambil atau minum sambil berdiri, makan atau minum apapun. Kemudian yang kedua adalah fungsi makanan itu hanya fungsi aslinya ini, ya, santri-santri itu adalah untuk menguatkan kita dalam beribadah. Maka makan dan minum itu jangan kemudian berlebihan. Ya, makan satu piring monyong, satu piring apa itu? Satu piring penuh itu kok habis itu nambah lagi, ya. Ya nggak begitu, makanya santri itu ya prihatin. Makanya santri itu nggak banyak. Ustadz punya teman, anaknya dulu mondok di sini, ya. Mondok SMP itu, bodinya besar banget, ya, besar. Ustadz, nih, anak saya titip di pondok. Wah, ternyata di pondok, ya, anaknya itu kemudian sukanya puasaan Daud. Ya, sehari puasa, sehari tidak. Ya, maka ketika dia liburan pulang, orang tuanya kaget tuh.
Ustadz anak saya ini diapakan kok tiba-tiba kurus begini gitu loh. Ya. Jadi fungsi makanan itu adalah untuk menguatkan kita dalam beribadah. Jangan sampai kemudian kebanyakan makan beribadah malah nggak bisa gitu loh. Mau bangun malam, waduh, kebanyakan makan sudah nggak bisa bangun misal. Atau mau sholat duhur misalnya, makannya kebanyakan jadi nggak bisa. Jadi jangan makan. Ya, saya nggak bilang hadis karena saya nggak pernah menemukan, sekali lagi ya. Jadi makan ketika kita lapar itu biasa saja. Saya nggak mengatakan sekali lagi ini hadis, maka berhenti juga sebelum sebelum kenyang. Ya, biar sebelum kenyang banget itu ya sudahlah berhenti biar perut kita itu nggak kayak ransel. Jangan kemudian nuduh Ustadz perutnya ini misalnya, enggak. Ya, saat itu makannya sedikit, ya ngemilnya yang lumayan, itu ya. Jadi makan itu fungsinya itu, anakku. Jadi menguatkan kita untuk beribadah. Jangan sampai dengan makan kemudian kita nggak kuat beribadah. Kemudian nanti juga akan diatur di pondok, nggak boleh makan di dapur, nggak boleh makan di kamar, nggak boleh makan di ini. Sudah ada tempatnya. Ya, makan itu hanya di tempat makan saja. Nggak boleh di luar misalnya, ya sudah ada tempat makannya. Kemudian dia mengambil nasinya itu ya kira-kira, ya cara ngambil nasi itu ya sekali kira-kira lah, jangan sampai kemudian lebihnya banyak banget gitu loh. Jadi dia sendiri ngambil sendiri, kemudian dia nggak bisa kira-kira ini habis enggak ya. Jadi yang ngambil itu ya ini sudah cukup lah, yang nggak terlalu kenyang ya, tapi lapar sudah hilang gitu loh. Jadi ya 1 sendok. Ya kalau menurut kesehatan itu kalau mau dicek gizi, Pak, berapa sendok makannya setiap makan? Ya lebih dari 2 sendok itu sudah lebih namanya. Jadi maksimal itu 2 sendok, tapi sendokannya nggak terlalu banyak juga isinya. 2 sendok ternyata sendoknya dalam banget gitu ya. Jadi 2 sendok. Sendoknya normal, sekali lagi nggak kemudian nyendoknya dalam banget, jadi ya 1 sendokan sama seperti 5 kali sendokan, ya itu namanya ngakali ya. Jadi cukup 2 sendok saja, itu maksimal ya. Syukur-syukur kalau kemudian 1 sendok sudah menghilangkan lapar kita. Kemudian kalau ternyata di pondok ya tidak sesuai dengan, ya jelas beda dengan di rumah ya. Ya kalau di rumah anak-anakku misalnya mau makan apa tinggal minta ibu, saya nggak mau lauk ini, belikan ayam, tinggal pesan GoFood. Jadi pondok nggak bisa begitu. Ya, di pondok itu ya apa adanya ya dimakan. Ya. Jadi bukan kemudian jangan-jangan anak saya kekurangan gizi Ustadz, ya enggak lah. Ya. Jadi Ustadz itu di pondok itu kalau dibandingkan dengan pondok Ustadz dulu Bina Umat itu jauh sekali. Jadi Ustadz itu makan daging itu dulu ya 1 bulan 1 kali, tetapi bisa dilihat fisiknya, ya. Enggak kekurangan gizi Ustadz. Jadi biasanya makan itu pakai tahu, pakai tempe, pakai kerupuk, ya. Kalau dulu Ustadz sekali lagi, ya kalau Bina Umat ya misalnya 2 hari daging, ini ada ikan, tahu tempe jarang-jarang misalnya kecuali gitu ya. Ya, jadi yang ada itu kita nikmati. Ya, anakku sekali lagi, ya belajarlah untuk prihatin. Karena nggak ada jaminan misalnya keluar dari Bina Umat kemudian kehidupan antum jadi kaya raya. Ya, keluar dari Bina Umat kemudian dapat suami yang kaya raya misalnya, nggak ada. Jadi anak-anak pondok itu kalau ya sekali lagi prinsipnya ya menderita itu biasa, siap aja. Ya. Apalagi kemudian jadi kaya, ya alhamdulillah kita. Yang biasa prihatin itu hanya anak-anak pondok, karena makanannya setiap hari itu barangkali ya makanan yang sudah ya biasa lah, nggak sama, sekali lagi nggak sama dengan ketika di rumah ibu memasakkan ini dan itu gitu ya. Jadi pondok itu misalnya lauknya ya ini, kuahnya ya biasa saja. Kalaupun nggak suka, ya udah makan nasi aja. Ya kalau Ustadz dulu
kalau nggak ada lauk bukan karena nggak suka, ya nggak ada lauk, memang zaman Ustadz yang susah ya. Jadi nasi sudah dengan garam saja ya. Kalau dulu tempat Ustadz banyak ini nasi dengan Ustadz dulu masak sendiri ya waktu di pondok. Jadi nasi itu nggak tanpa lauk pun juga sudah bisa ya, karena dicampur dengan santannya kelapa, atau bahasa kalau di sini ya nasi uduk ya. Ya cukup nasi aja sudah, nggak tanpa lauk itu sudah enak ya. Kalau dulu saat masaknya ya masak sendiri ya, suka-suka. Kalau lagi merasa kenyang ya seharian nggak masak juga sudah biasa, baru besoknya ya masaknya. Kalau lapar aja Ustaz dulu karena masak sendiri waktu di pondok pertama. Pondok kedua mau masak sendiri sudah nggak boleh ya. Jadi ya yang ada itulah yang kita nikmati. Nah itu tentang tentang makan ya. Nah sebenarnya ada makan itu ya memang kalau bisa ya, kalau sendirian makannya sekali lagi ya memang kaki boleh diangkat yang kanan, tetapi ini khusus ikhwan, jangan sampai akhwat makan tiba-tiba kaki kanannya diangkat, wah bahaya ya. Kecuali mungkin sama-sama akhwatnya. Kalau ikhwan bolehlah angkat kaki. Kemudian yang terakhir adalah kita ya makan bersama. Makan bersama gimana? Ya caranya kalau makan bersama ya sekali lagi memang kita harus lebih bersabar. Jadi kalau ternyata ada teman yang lebih banyak makan, ya udah kita terima aja. Lauknya ternyata dia mau nambah-nambah terus, ya udahlah gitu. Habis itu udah nggak usah makan bersama lagi, makan sendiri aja. Ya daripada makan hati nanti jadinya gitu. Nah ini ya anakku semuanya, santri dan santriah yang bisa Ustaz sampaikan. Mohon maaf atas semua kekurangan. Dan Allah wa ya'lamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, syukuran kami ucapkan kepada Ustadz Lasmanto yang sudah memberikan paparan mengenai adab dari adab makan, kemudian adab dengan orang tua, adab bergaul dengan sesama, dan lain-lain. Semoga yang sudah disampaikan tadi bisa diaplikasikan, tidak hanya kemudian kita hanya mendengarnya pada pagi hari ini, seperti itu. Kalau mau ada yang mengajukan pertanyaan bisa menekan tombol raise hand. Ini sedikit saya mungkin menjawab beberapa pertanyaan ringan yang lewat WA ya, yang tadi mungkin tidak bisa lewat forum, tentang hari libur Bina Umat gitu. Hari libur Bina Umat, hari liburnya hari Jumat ya, bukan hari Ahad gitu. Jadi hari Jumat libur, hari Ahadnya pembelajaran. Kemudian selama karantina apakah ada pembelajaran? Jadi biasanya karantinanya kan di dalam asrama ya. Jadi nanti biasanya diberikan materi dan tugas secara tertulis seperti itu. Jadi nanti ada tugas-tugas, dan kalau sudah kondisinya memungkinkan nanti akan tatap muka di kelas seperti itu. Kemudian untuk sholat tahajudnya, tahajud berjamaah atau sendiri-sendiri. Ini tadi dikata Ustazah Sita, ada penjadwalan secara berjamaah, tapi bisa juga dilaksanakan secara sendiri-sendiri seperti itu. Kemudian untuk puasa sunnahnya bersama atau sendiri-sendiri, ini juga ini ya, kalau puasa Senin Kamis nanti juga ada programnya ya. Tapi kalau untuk puasa Daud nanti bisa juga dilakukan secara bersama-sama, bisa juga sendiri-sendiri. Kemudian untuk kelas 7 juz 29-nya mulai dari Al-Mulk atau dari depan, dari depan ya. Jadi nanti menghafal juz 30 dan setengah dari juz 29 seperti itu. Ini ada yang mau bertanya, Ahmad Al-Mustafa. Silahkan Ahmad Al-Mustafa. Assalamualaikum Ustazah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya soal tahfidz. Ya. Itu sehari minimal tambahan hafalnya berapa ya? Oh, tentang tahfidz sehari tambahan hafalannya berapa? Mungkin Ustadz Lasmanto atau Ustadz Ardi yang mau menjawab, silahkan. Sama kalau misalnya kan katanya nggak boleh bawa celana pendek.
Itu kalau misalnya kita bawa hanya sekedar untuk dalaman sarung tuh gimana gitu? Oh ya, silahkan Ustadz Ardi menjawabnya Ini tentang tahfidz. siapa nih? Ya. Ahmad Al-Mustafa. Ahmad Al-Mustafa. Untuk program tahfidz kita yang wajib disetorkan itu per pekan hanya 1 kaca saja, 1 halaman. Itu setoran wajib. Kalau mau lebih dari itu juga dipersilahkan, tidak apa-apa. Nanti akan dipertimbangkan juga oleh ustadz yang mengampunya. Kalau temennya banyak yang mau setoran dalam satu waktu sekali duduk misalkan, nanti hanya akan dibolehkan 1 kaca saja. Akan tetapi jika teman-teman yang lain masih banyak yang belum mau setoran dan Ahmad Al-Mustafa ini mau setoran 1 lembar atau bahkan 5 lembar langsung sekali duduk, itu dibolehkan. Akan tetapi yang wajibnya hanya 1 kaca saja dalam 1 pekan, 1 halaman, ya. Paham ya? Nah, ini untuk program yang biasa tapi bukan tahasus ya. Ini untuk program biasa. Nah, kemudian tadi yang kedua apa? Tentang celana pendek. Celana pendek. Ya, untuk celana dalaman ya, kita tidak membolehkan celana pendek, tetap celana itu harus di bawah lutut ya. Karena kalau ada 1 atau 2 orang nanti yang bawa itu, yang lain juga pasti akan bawa semuanya. Dan sudah pernah kita izinkan juga, kan, tetapi banyak yang menyalahgunakan, dipakai di lorong dan di tempat yang lain, sehingga diputuskan untuk peraturan pondok kita penggunaan celana itu harus celana pendek itu harus di bawah lutut, nggak boleh di atas lutut. Syukran Ustaz. Ini sudah Uti Anisha ini mau menanyakan, silahkan. Itu apa namanya? Biasanya kalau ini terkait kegiatan ekstrakurikuler, Oh ya. kan biasanya kalau di itu apa namanya ya, ada ekstra buat video gitu, misal kayak film apa nasyid di Bina Umat juga itu apa enggak, Us? Oh ya, hanya itu saja. Iya, Us. Ya. Ini Ustadz Adi atau siapa yang menjawab? Apakah ada ekskul seputar nasyid atau membuat video-video? Saudara Sinta ini bagiannya. Kalau untuk kegiatan ekstrakurikuler sinematografi itu ada ya, membuat video-video pendek. Cuma karena kemarin selama pandemi ini memang tidak ada gitu. Tapi untuk ekskul sinematografi atau membuat video pendek ini memang ada biayanya. Kalau ekskul lain kan free ya. Tapi kalau untuk membuat ekskul video, membuat film-film pendek ini memang ada biaya tambahan. Kemudian untuk ekskul nasyid itu ada juga gitu. Kalau di Bina Umat ada nasyid dan yang Ikhwan saja ya. Tapi kalau yang Ahwat memang tidak ada nasyid. Itu kalau di Ikhwan ada nasyid dan hadroh. Seperti itu. Ini ada, saya buka satu lagi ya karena mengingat waktunya sudah. Ya Uti. Satu lagi ada Ahi ini Muhammad Aska Putra mau menanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di pondok kalau mau minum air hangat kira-kira disiapkan air panas atau tidak? Ya, disediakan. Ya, jadi untuk air panas tadi juga sudah dijawab oleh Ustaz Ardi, disediakan gitu. Tapi memang jumlahnya terbatas gitu, jadi terkadang bisa juga habis gitu. Tapi nanti kalau Ikhwan sih lebih dekat ke dapur ya, kalau memang air panas yang disediakan di ruang makan habis, nanti bisa meminta langsung ke dapur karena letak dapur berdekatan dengan asrama atau pondok Ikhwan, seperti itu. Kalau yang Ikhwan itu 24 jam tersedia air panasnya. Oh iya, Ikhwan juga Ahwat. Ya, Ikhwan Ahwat berarti 24 jam tersedia. Iya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sebelum acara saya tutup, ini ada beberapa pengumuman. Jadi yang pertama, pengumuman yang pertama, besok untuk kelas 8, kelas 9, kemudian kelas 11 dan 12 sudah memulai KBM daring ya. Untuk informasi lebih lanjut nanti akan ada di grup WA masing-masing. Kemudian untuk kelas 7 dan kelas 10 masih tetap dengan agenda Zoom Fortasi dengan link yang sama. Jadi linknya sama seperti sekarang dan hari-hari kemarin. Kemudian waktunya juga sama, mulai jam 8 atau jam 7.50 sampai selesai. Kemudian pengumuman yang ketiga untuk kelas 7 dan 10 besok akan ada lomba. Untuk teks lombanya akan disampaikan besok ya, insya Allah gitu. Oke, terima kasih untuk pemateri hari ini yang berkenan membagi ilmunya, menjawab diskusi-diskusi pada hari ini pada Ustadz Ardi Binurillah dan Ustadz Lasmanto. Semoga diberikan keberkahan dan diberikan kesehatan selalu, serta semua santri-santriwan Bina Umat yang juga sudah bergabung pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih juga. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, istiqomah dalam kebaikan, dan tetap semangat melaksanakan aktivitas di rumah dan juga mempersiapkan aktivitas di pondok nanti. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jikalau saya dalam membawakan acara mungkin ada kesalahan dan khilaf, mohon dimaafkan. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.